Pernah nggak kamu bertanya, bagaimana mungkin sebuah kerajaan di masa lalu, tanpa teknologi canggih, tanpa perbankan modern, tanpa pendidikan bisnis seperti sekarang, justru mampu membangun kekayaan yang begitu besar dan bertahan lama? Lebih aneh lagi, banyak dari strategi mereka ternyata masih digunakan hingga hari ini oleh orang-orang sukses tanpa kita sadari. Dan ironisnya, di saat mereka sudah menemukan cara bertahan dan berkembang, justru manusia modern malah sering mengulangi kesalahan yang sama yang dulu pernah menghancurkan kerajaan besar. Video ini bukan sekadar membahas sejarah tentang masa lalu yang sudah berlalu. Ini adalah pembongkaran pola berpikir, strategi kekuasaan, dan cara mengelola kekayaan yang dulu digunakan oleh para raja, dan diam-diam masih relevan hingga sekarang. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kamu dukung channel ini dengan subscribe. Karena di sini, kita tidak hanya bercerita, tapi juga mengambil pelajaran yang bisa mengubah cara kamu melihat hidup, uang, dan keputusan yang kamu ambil setiap hari. Pada masa itu, Mataram bukanlah kerajaan yang langsung besar dan disegani. Mereka tidak lahir dari kemewahan atau kekuatan yang instan. Justru sebaliknya, mereka tumbuh dari kondisi yang sederhana, dari wilayah yang tidak selalu menjadi pusat perhatian. Tapi, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar pasukan atau kekayaan alam, yaitu cara berpikir. Para pemimpinnya memahami bahwa kekuasaan tidak selalu dimulai dari dominasi, tetapi dari kemampuan membaca keadaan. Mereka melihat potensi di sekitar mereka bukan sebagai sesuatu yang harus segera dieksploitasi, tetapi sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan hati-hati. Di saat banyak pihak berlomba-lomba memperluas wilayah dengan cara cepat, Mataram justru mengambil langkah yang lebih tenang, lebih terukur. Mereka fokus pada fondasi. Mereka membangun dari bawah, dari rakyat, dari tanah, dari sistem yang menopang kehidupan sehari-hari. Ini bukan langkah yang terlihat spektakuler, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena mereka tidak membangun untuk terlihat hebat hari ini. Mereka membangun agar tetap kuat di masa depan. Dan disinilah banyak orang modern sering gagal paham. Kita sering melihat kesuksesan sebagai sesuatu yang harus cepat, harus terlihat, harus langsung besar. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa yang benar-benar bertahan lama justru dimulai dari sesuatu yang sederhana, tapi dibangun dengan konsisten dan penuh perhitungan. Salah satu kunci utama kekuatan Mataram terletak pada bagaimana mereka membangun sistem ekonomi yang stabil. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil alam, tetapi menciptakan mekanisme yang memastikan keberlanjutan. Irigasi dibangun dengan perencanaan yang matang, distribusi air diatur agar tidak timpang, dan hasil pertanian dikelola agar tidak hanya cukup untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Yang menarik, mereka tidak mengejar hasil terbesar dalam waktu singkat. Mereka lebih memilih kestabilan dibanding lonjakan. Mereka memahami bahwa keuntungan yang terlalu cepat seringkali membawa resiko yang sama besarnya. Maka mereka memilih jalan yang mungkin terlihat lambat, tapi pasti. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, ini sangat relevan. Banyak orang terjebak dalam bola pikir ingin cepat berhasil. Mereka mengejar peluang instan, tren sesaat, atau keuntungan besar tanpa memikirkan keberlanjutan. Padahal, sistem yang stabil justru jauh lebih berharga daripada hasil yang besar tapi tidak bertahan. Mataram mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya soal jumlah,
tapi soal keberlangsungan. Bukan tentang seberapa besar yang kamu dapat hari ini, tapi seberapa lama kamu bisa mempertahankannya. Dan inilah yang membuat mereka bisa bertahan dan berkembang di tengah berbagai tekanan. Jika kita melihat kondisi sekarang, banyak dari kita tanpa sadar sedang berjalan di arah yang berlawanan dengan apa yang dulu dilakukan oleh kerajaan-kerajaan besar. Kita hidup di era yang serba cepat, serba instan, dan penuh dengan distraksi. Semua orang ingin hasil yang cepat, pengakuan yang instan, dan kesuksesan yang terlihat dalam waktu singkat. Masalahnya, pendekatan seperti ini sering kali mengorbankan hal yang paling penting, yaitu fondasi. Kita terlalu fokus pada apa yang terlihat di permukaan, tapi lupa memperkuat apa yang ada di dalam. Kita ingin terlihat sukses, tapi belum tentu siap menanggung konsekuensi dari kesuksesan itu sendiri. Ini adalah kesalahan yang sangat umum, dan sejarah sudah berulang kali menunjukkan dampaknya. Banyak kekuatan besar runtuh, bukan karena mereka tidak punya sumber daya, tapi karena mereka kehilangan arah. Mereka berhenti membangun sistem dan mulai mengejar kepuasan sesaat. Yang lebih berbahaya lagi, kesalahan ini sering tidak terasa di awal, bahkan terlihat seperti keberhasilan. Tapi perlahan, tanpa disadari, fondasi mulai rapuh, dan ketika tekanan datang, semuanya runtuh dalam waktu yang tidak lama. Selain ekonomi, kekuatan Mataram juga terletak pada bagaimana mereka mengelola kekuasaan. Mereka memahami bahwa memiliki sumber daya saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengendalikan dan mendistribusikan kekuasaan tersebut. Mereka membangun struktur yang memastikan loyalitas tetap terjaga. Wilayah-wilayah diatur dengan strategi, bukan hanya dikuasai. Hubungan dijaga, bukan sekadar dipaksa. Mereka tahu bahwa kekuasaan yang bertahan lama bukanlah yang paling keras, tapi yang paling stabil. Ini sangat mirip dengan dunia modern. Dalam bisnis, dalam karir, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan mengelola lebih penting daripada sekadar memiliki. Banyak orang bisa mendapatkan sesuatu, tapi tidak banyak yang bisa mempertahankannya. Mataram mengajarkan bahwa kontrol adalah kunci. Bukan kontrol yang menekan, tapi kontrol yang terstruktur. Yang memahami batas, yang tahu kapan harus menahan dan kapan harus bergerak. Dan ini adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak orang saat ini. Namun, seperti banyak kekuatan besar dalam sejarah, perjalanan Mataram juga tidak luput dari titik balik. Dan yang menarik, kehancuran tidak selalu datang dari luar. Justru seringkali dimulai dari dalam. Ketika kekuasaan sudah berada di puncak, tantangan terbesar bukan lagi bagaimana mendapatkannya, tapi bagaimana menjaganya. Dan disinilah banyak pemimpin mulai tergelincir. Ego mulai mengambil alih. Keputusan tidak lagi berdasarkan strategi, tapi keinginan. Perlahan, sistem yang dulu dibangun dengan hati-hati mulai diabaikan. Prinsip yang dulu dijaga mulai dilupakan. Dan tanpa disadari, kekuatan yang dulu menjadi fondasi berubah menjadi kelemahan. Ini bukan hanya cerita masa lalu. Ini pola yang terus berulang, dalam skala kecil maupun besar. Dalam kehidupan individu, bisnis, maupun organisasi. Ketika seseorang atau sebuah sistem mulai merasa terlalu kuat, disitulah risiko terbesar mulai muncul. Dari semua ini, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas, bahwa sejarah bukan sekedar cerita tentang apa yang pernah terjadi, tapi tentang pola yang terus berulang, tentang keputusan yang membawa dampak, baik atau buruk, tergantung bagaimana kita memahaminya. Kisah Mataram bukan hanya tentang kejayaan dan kehancuran sebuah kerajaan, tapi tentang bagaimana manusia berpikir,
mengambil keputusan, dan menghadapi kekuasaan serta kekayaan. Dan tanpa kita sadari, banyak dari pola itu masih terjadi hari ini, dalam bentuk yang berbeda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi di masa lalu, tapi apakah kita belajar darinya atau justru mengulang kesalahan yang sama? Karena pada akhirnya, sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk terjadi lagi, dalam versi yang berbeda.